Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan preview kekuatan Australia. Timnas Indonesia akan bertemu negara berperingkat 26 dunia, Australia, Kamis nanti. Saat ini mereka bertengger di peringkat 2 pada kualifikasi Piala Dunia zona Asia di bawah Jepang. Dan mereka adalah tim paling sedikit kebobolan di grup C. Yap, aspek bertahan memang jadi kelebihan lini belakang yang digalang Haris Soutar ini. Namun bermain di kandang Australia, bek andalan milik Leicester ini cedera dan tidak bisa tampil. Ia pun harus mengakhiri masa peminjamannya ke Sheffield United dan menepi hingga akhir musim. Kehilangan Soutar menjadi keuntungan besar bagi timnas. Masalahnya, pemain yang memiliki tinggi badan 198 cm ini juga jadi momok saat set piece. Nah, bagaimana peluang timnas pada pertandingan nanti? Let's go, kita bahas sama-sama. Kemungkinan besar sang pelatih Australia Tony Popovic akan turun dengan formasi 3 back. Pada laga versus Arab Saudi, terlihat The Socceroos menggunakan 3 center back dengan shape bertahan 5-4-1. Ini menarik lantaran formasi yang sama digunakan timnas di bawah asuhan Sinteyong. Hal ini juga berarti Tony Popovic tidak mewarisi formasi peninggalan Graham Arnold, di mana waktu bermain versus timnas di Jakarta, Australia bermain dengan formasi 4-4-2. Jika melihat laga terakhir versus Bahrain dan Arab Saudi, 3 bek di belakang diisi Burgess, Soutar, dan Matthews. Absennya Soutar serta tidak dipanggilnya Matthews kemungkinan akan diisi bek berpengalaman yaitu De Genek. Lalu ada Geria atau Roles yang bisa bermain di sektor tersebut. Wingback kiri hampir pasti diisi Aziz Behich. Sementara kanan ada Miller. Gelandang diisi Irvine, O'Neil ataupun Caceres. Sementara pos gelandang serang ditempati Craig Goodwin yang di pertemuan lalu dikantongi Rizky Ridho. Tempat satunya sebelumnya diisi Maigri namun ia cedera. Di lini depan, Popovic tidak memanggil Mitchell Duke. Ia lebih memilih Kusiniyengi sebagai target man. Sedangkan untuk timnas Indonesia, mengingat pemanggilan skuad kemarin yang tidak banyak perubahan, prediksi ruang taktik akan memakai formasi 3-4-3 atau 3-4-2-1 juga. Di sektor center back ada nama Jay Izzes dan Rizky Ridho yang sebelumnya kerap starter, serta satu nama lagi Jordi Amat. Satu center back berkaki kidal kerap diisi Justin Hapner tapi terkena akumulasi kartu. Bisa jadi Calvin Verdong. Kevin Dix bisa mengisi pos wingback kanan. Sisi kiri ada Verdong ataupun Dean James. Masukan dari ruang taktik, sisi ini harus lebih aktif menyerang daripada pertemuan sebelumnya, di mana terlihat tidak ada pemain yang overlap di momen ini. Lini tengah ada Joy Pelupesi, Tom Haye, Nathan Choaon ataupun Ivar Jenner. Melawan Australia, kita butuh gelandang yang kuat fisikalnya. Lini depan ada Oli Romeni, Marcelino serta Pascal Struijk. Patut dicatat bahwa kondisi pemain sangat mempengaruhi pemilihan starting line up, dan seringnya situasi di ruang ganti ini tidak di-share secara mendetail ke media. Jadi menurut ruang taktik, siapapun yang starter nanti kita sikapi dengan bijak lantaran beberapa posisi kedalamannya cukup tinggi. Untuk kiper, ruang taktik masih berharap Memphis Martin Paes seperti penampilan epiknya di GBK September lalu. Bersama Tony Popovic, Australia bermain dengan pakem 3-4-2-1 atau 3-4-3. Mereka akan start bertahan dengan shape 5-2-3 yang terdiri 5 pemain di depan sebagai block press dan 5 pemain di belakang sebagai backline.
Mekanisme pressingnya baru akan melakukan pressing agresif ketika bola disirkulasikan ke sisi sayap. Saat versus Jepang, gelandangnya bergeser untuk mempersempit ruang pemain lawan. Kembali terlihat bola di sayap, blok press depan akan bergeser, serta terlihat juga backline atau garis pertahanan naik yang bertujuan untuk mempersempit ruang lawan. Menghadapi pressing seperti ini, timnas Indonesia harus build up lebih sabar dan bisa bermain di ruang-ruang sempit. Tom Haye dan kawan-kawan harus tahan atau punya resistansi terhadap pressing tinggi, tidak mudah panik dan mudah lepas bola. Hal ini lantaran Australia kerap memanfaatkan pressing yang berhasil untuk menyerang balik. Di momen ini, terlihat mereka bertahan di medium block dan Kubo cukup bebas. Namun saat menerima bola, first touch-nya buruk sehingga kena press, dan bola yang lepas langsung dijadikan serangan balik. Timnas juga mengalami hal serupa pada pertemuan sebelumnya, di mana build up-nya dipatahkan dan hampir terjadi gol. Hal yang patut diwaspadai dari Australia adalah set piece-nya. Sebelumnya, tim Kangguru sangat mengandalkan postur Haris Sotar. Meski pemain tersebut absen, namun patut diwaspadai juga bola-bola mati dari mereka. Hal ini lantaran situasi yang diincar tidak selalu target man langsung ke gawang, namun juga bola-bola second ball seperti ini. Situasi bola nanggung sengaja mereka ciptakan untuk kemudian dilakukan duel yang mengandalkan fisik. Timnas juga mengalami hal serupa, namun double save Martin Paes menyelamatkan gawang Indonesia. Kehadiran gelandang Joy Pelupesi jika dimainkan bisa membantu untuk situasi-situasi duel seperti ini. Kekuatan besar Australia terletak pada pertahanan. The Socceroos menggunakan shape bertahan 5-4-1 yang sangat rapat jarak antar pemainnya. Terlihat wingback kirinya sampai merapat ke area tengah agar jarak antar pemain tetap kompak. Mekanisme bertahan mereka kuncinya ada di 3 center back yang selalu rapat di tengah. Terlihat di klip ini, Jepang mencoba menyerang lewat sayap dan wingbacknya terpancing melebar. Namun terlihat 3 center back Australia tidak ikut melebar, namun tetap stay di tengah. Saat ruang yang terbuka diekspos, maka gelandangnya yang akan marking pemain tersebut, sehingga 3 center back tetap berada di tengah dengan tujuan menghalau crossing. Australia bahkan sempat nirbobol di grup C sampai gawangnya kemasukan oleh pemainnya sendiri pada laga versus Jepang. 2 gol lainnya dilesakkan oleh Bahrain. Ketidaksiapan pemain belakang Australia dimanfaatkan dengan baik oleh Bahrain untuk cetak gol jarak jauh. Sementara pada gol kedua terjadi setelah build up direct Australia gagal karena intercept. Bahrain kemudian menyerang lewat sayap dan melakukan crossing. Clearance yang dilakukan pertahanan mereka tidak sempurna sehingga bola mengarah ke tiang dan pantulannya diceploskan pemain Bahrain ke gawang Matty Ryan. Timnas juga punya kesempatan untuk mendapatkan peluang dengan memanfaatkan kesalahan build up pemain Australia. Di laga versus Arab Saudi, backnya yaitu Geria mencoba mengeliminasi press dengan dribbling progresi ke depan, namun berhasil direbut dan menjadi serangan transisi yang sayangnya masih gagal karena tepisan Gauci. Untuk bisa menghukum Australia, Ole Romeni dan kolega harus lebih klinis dalam menyerang, terutama pengambilan keputusan di situasi-situasi transisi atau serangan balik yang membutuhkan kecepatan dalam berpikir. Jika timnas bisa lebih klinis, bukan tidak mungkin bisa menang dan mencuri poin di kandang lawan. Nah, bagaimana dengan prediksi kalian? Tulis di kolom komentar.